video sebelumnya, yaitu video perkenalan channel ini, saya berkomitmen untuk berinvestasi cryptocurrency dengan modal receh, yaitu 300.000. Nah, ini adalah update 7 hari setelah saya mencoba mempelajari cryptocurrency. Kira-kira selama 7 hari ini apa saja yang saya pelajari dan apakah saya siap untuk deposit 300.000 pertama saya? Oke, jadi langsung aja. Jadi yang pertama yang saya pelajari adalah latar belakang kripto atau blockchain. Jadi nggak sedalam itu, tapi cukup untuk mengetahui apa sih sebenarnya blockchain itu gitu. Intinya blockchain yang saya tangkap itu adalah seperti buku besar yang terdesentralisasi. Jadi nggak ada orang yang mengatur seperti bank misalkan ada yang mengatur keuangan. Kalau blockchain ini nggak ada yang ngatur gitu. Jadi kalian yang bertanggung jawab gitu untuk transfernya kemana, itu semuanya transparan gitu, jadi semuanya ketahuan. Lalu hal lainnya adalah saya tahu bahwa Ethereum dan Bitcoin adalah dua cryptocurrency yang bisa dibilang blue chip, jadi relatif lebih aman kalau investasi jangka panjang pada Ethereum atau Bitcoin. Selain itu saya juga mengenal beberapa istilah yang mungkin cukup penting di dunia blockchain atau kripto. Yang pertama adalah layer 2 atau L2 sebutannya, lalu ada DeFi juga. Nah, kedua istilah ini menurut saya cukup penting jika kalian mencari alternatif koin selain Ethereum atau Bitcoin. Bisa dibilang ini bisa menjadi fundamental analisis untuk koin alternatif tersebut. Jadi kalian bisa tahu apakah koin tersebut ada kegunaannya nggak sih atau hanya sekedar meme koin aja gitu. Jadi kalau ada L2 atau DeFi itu relatif memiliki kegunaan. Pelajaran kedua yang saya pelajari adalah mengenai psikologi dan mental seorang trader. Menurut saya, pelajaran ini adalah yang paling penting gitu. Dan mungkin banyak orang yang skip atau nggak mempelajari hal ini gitu. Jadi saya banyak nonton video YouTube dan hal mengenai mental dan psikologi seorang trader itu adalah hal yang banyak dibahas. Jadi saya cukup yakin bahwa hal ini adalah hal yang cukup penting untuk dipelajari dan dimiliki sebagai seorang trader. Nah, sebelum mulai trading, masalah mental ini emang perlu diperkuat dulu gitu dan psikologisnya. Karena ada satu istilah yaitu FOMO atau Fear of Missing Out yang kebanyakan orang sering alami gitu. Jadi mereka nggak tahu apa-apa, nggak ada analisis mandirinya, terus tiba-tiba harga koin tertentu meroket naik, terus mereka takut ketinggalan. Jadi mereka masuk mungkin waktunya nggak pas dan harganya bisa turun, trennya udah turun gitu. Jadi FOMO ini perlu dihindari dan sangat hati-hati, dan kalian harus tetap melakukan analisis mandiri sebelum melakukan trading apapun itu. Nah, selain FOMO, hal yang saya pelajari lainnya adalah mengenai manajemen risiko. Nah, ini sangat penting supaya modal yang saya punya nanti, yaitu 300.000, itu adalah modal yang sangat kecil. Jadi kalau saya nggak melakukan manajemen risiko dengan benar, itu bisa hilang dalam sekali trading gitu. Nah, di video-video yang banyak saya tonton, itu biasanya mereka menyarankan untuk memiliki rencana trading. Misalkan, ketika loss-nya sudah 1% dari modal, kita cut loss. Lalu ketika untungnya sudah 2% atau 3% sesuai dengan rencana di awal, kita ambil profitnya gitu. Jadi walaupun harganya nanti naik, sebenarnya bisa untung 5%, 6%, ya udah legowo aja gitu. Ikutin rencana trading di awal. Jadi nggak perlu ada penyesalan. Harusnya tahan karena harganya naik lagi gitu. Siapa tahu bisa turun. Ya, apapun bisa terjadi gitu. Jadi selalu ikuti patokan dari rencana trading itu sih. Setelah mental dan psikologi siap, saatnya untuk mulai mempersiapkan alat tempur. Jadi saya mulai dari mempelajari technical analysis. Nah, udah pasti hal pertama yang saya pelajari itu adalah candlestick ya. Jadi ternyata itu nggak cuma kotak warna hijau dan merah naik turun. Itu adalah kayak jejak pertarungan gitu antara pembeli dan penjual. Nah, terus saya juga belajar mengenai tren. Jadi biasanya ada 3 tren gitu. Ada bullish naik, bearish yang turun, sama biasanya konsolidasi. Itu nggak yang naik atau nggak yang turun gitu. Terus ada yang namanya support dan resisten. Nah, ini biasanya dilakukan di awal untuk bisa menentukan area-area penting, misalkan untuk masuknya di mana nih, kita nanti jualnya di mana, kayak gitu. Nah, terus saya juga belajar mengenai beberapa indikator seperti RSI misalnya, moving average, dan ada Fibonacci. Nah, beberapa indikator ini juga bisa digunakan untuk membantu gitu untuk menemukan posisi beli dan posisi jualnya gitu. Nah, setelah mempelajari beberapa hal itu, tibalah saatnya untuk menentukan trading itu pakai aplikasi yang mana.
saya yakin ada banyak banget aplikasi untuk trading kripto. Jadi saya tanya sama AI yang mana dari aplikasi itu yang emang legal di Indonesia dan udah terdaftar di Bapepti kalau nggak salah namanya. Pilihan tersebut jatuhlah pada aplikasi Pintu. Setelah itu saya langsung aja download aplikasinya di Google Play Store, terus verifikasi pakai KTP, pakai foto. Setelah beberapa menit saya bisa deposit 300.000 dan bisa mulai trading. Nah, sebelum trading saatnya memantapkan lagi nih strategi dan rencana trading saya gimana nantinya. Awalnya saya rencananya ingin membagi 300.000 tersebut ke beberapa bagian. Yang pertama itu DCA atau dollar cost average. Intinya sih tetap beli aja, mau harga naik mau harga turun itu tetap beli aja, jadi nanti harga rata-ratanya itu biasanya akan cukup rendah gitu. Nah, ini rencananya saya invest ke Ethereum atau Bitcoin karena dua kripto ini adalah blue chipnya cryptocurrency gitu, jadi cukup aman untuk jangka panjangnya. Nah, lalu sisa modalnya itu saya ingin gunakan untuk scalping. Nah, jadi saya rencananya menggunakan metode scalping di sini. Jadi tradingnya sehari hanya beberapa jam, keluar masuk gitu. Jadi dengan metode DCA dan scalping ini menurut saya relatif aman, apalagi untuk pemula gitu. Jadi dengan metode DCA ini kalian nggak akan kehilangan uangnya gitu karena diinvestasikan ditambah-tambah terus. Nah, scalpingnya ini dipakai untuk ya sekalian belajar trading dan untuk aplikasikan ilmunya gitu. Jadi untuk pemula ini adalah strategi yang cukup aman. Nah, tapi karena modal saya kecil, saya memutuskan untuk hanya menggunakan metode scalping. Karena kalau hanya menggunakan metode DCA itu akan lama banget untuk mengumpulkan uangnya, jadi banyak gitu. Nah, kalau saya pakai semuanya scalping, kemungkinan akan lebih cepat untuk mendapatkan keuntungan, walaupun kerugiannya juga akan ada aja gitu. Jadi itu dia sekilas rencana trading saya. Jadi akan menggunakan metode scalping karena modal saya kecil, tapi 300.000 ini akan saya rutin tambah tiap bulan gitu, karena 300.000 ini adalah uang yang saya siap untuk kehilangan. Ini uang dingin gitu, jadi harus menggunakan uang itu gitu, nggak boleh uang panas. Dengan 300.000 ini nggak akan berdampak pada kehidupan saya kalau ini hilang semuanya gitu ya. Jadi itu dia sedikit rencana trading saya. Jadi di video selanjutnya saya akan ya memperlihatkan hasil trading saya gitu, apakah profit ataukah rugi. Ikuti terus perjalanan saya supaya kalian tahu jawabannya apa gitu. Jadi itu aja video kali ini. Jangan lupa subscribe supaya kalian nggak ketinggalan video perjalanan saya selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.